Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua Umum ISMI Profesor Dr. Arief Satria, Bapak Menteri Pertanian Republik Indonesia, Bapak Syahrul Yassin Limpo, Bapak Menteri Perindustrian, Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita, Kepala Badan Pangan Nasional, Bapak Arief Prasetyo Adi, Ketua Umum GAPMI, Bapak Adi Lukman, panitia dan seluruh peserta ISMI Talk. Sorghum untuk aneka pangan mengatasi krisis harga gandum. Bapak Ibu yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah maka pada hari ini kita semuanya dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat pada acara ISMI Talk dengan tema arah dan kebijakan pengembangan dan pemanfaatan sorghum dalam rangka penanggulangan krisis pangan yang diselenggarakan oleh ISMI bersama masyarakat agribisnis dan agroindustri Indonesia. Saya juga sampaikan permohonan maaf dari Bapak Menteri Koordinator Bidang Perekonomian karena pada kesempatan ini tidak dapat memberikan keynote speech pada kesempatan yang sangat baik ini. Hadirin yang saya hormati, dalam kurun waktu 2 tahun terakhir, ketahanan ekonomi global dihadapkan pada tantangan pandemi COVID-19. Disrupsi rantai pasok akibat konflik geopolitik Rusia dan Ukraina, perubahan iklim, serta krisis pangan dan energi dan biaya hidup yang makin tinggi adalah hal-hal yang perlu segera diantisipasi terhadap kondisi yang saat ini terjadi di tataran global. Konflik geopolitik sangat berdampak langsung kepada antara lain minyak nabati dan gandum, mengingat share kedua negara tersebut terhadap pasar global sebesar 55,8% untuk sunflower dan 25,2% untuk gandum. Di samping itu, konflik tersebut juga berdampak pada kenaikan harga gas dunia yang berimbas pada kenaikan harga pupuk internasional sebagai input produksi pertanian. Kombinasi dari disrupsi rantai pasok akibat konflik dimaksud dan permintaan global yang mulai meningkat mendorong melonjaknya harga pangan dan energi serta mendorong kenaikan inflasi global dan pengetatan kebijakan moneter di berbagai negara. Namun demikian, di tengah berbagai krisis dan tantangan global ini, kita juga harus dan patut bersyukur bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal 2 tahun 2022 sebesar 5,44% yang banyak ditopang dari kontribusi sektor pertanian dengan proporsi sebesar 12,98%. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, pemerintah telah menyiapkan strategi untuk menghadapi antisipasi terhadap ancaman krisis pangan. Salah satunya adalah dengan mengembangkan komoditas-komoditas lokal untuk mensubstitusi antara lain gandum. Sekaligus juga untuk mengurangi ketergantungan terhadap terigu yang sebagaimana kesepakatan pada rapat terbatas bersama Bapak Presiden Republik Indonesia tanggal 4 Agustus 2022, sebulan yang lalu. Realisasi tanaman sorghum sampai dengan Juni 2022 sudah seluas
4.355 hektar yang tersebar di 6 provinsi, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB dan NTT, serta Kalimantan Barat, dengan perkiraan produksi total sebesar 15.243 ton, dengan diperkirakan profitasnya 3,63 ton per hektar. Secara jangka panjang, pemerintah telah menetapkan sasaran produksi sorghum diperluas sampai di 17 provinsi untuk 2 tahun ke depan, dengan total sasaran luas tanam di tahun 2023 seluas 30.000 hektar dan 2024 seluas 40.000 hektar. Bapak Ibu hadirin yang saya banggakan, sorghum mempunyai potensi untuk bisa mensubstitusi terigu. Berdasarkan hasil uji organoleptik, rasa tepung sorghum relatif sama dengan tepung gandum. Selain itu, sorghum juga sangat prospektif bagi industri makanan gluten free atau healthy food. Namun demikian, beberapa catatan penting ketika pemerintah berupaya mengembangkan sorghum menjadi bahan alternatif substitusi terigu, antara lain capaian produksi sorghum saat ini harganya masih kurang kompetitif, yakni sebesar Rp50.000 sampai dengan Rp70.000 per kilogram, dibandingkan tepung terigu yang harganya Rp8.000 sampai dengan Rp12.000 per kilogram. Tentunya dengan peningkatan produktivitas dan luas lahan yang ditanam di jangka panjang, diharapkan dapat berdampak pada harga yang sesuai dengan keekonomiannya dan terjangkau oleh rakyat. Untuk skala industri besar, diperlukan kontinuitas ketersediaan dan pasokan bahan baku. Dan yang lainnya adalah saat ini sorghum baru dikembangkan untuk industri makanan gluten free. Sementara itu untuk UMKM dari segi harga ya seperti yang saya sampaikan di atas masih belum kompetitif. Diharapkan Kementerian Perindustrian dapat memberikan dukungan teknologi dan industri sederhana serta pendampingan untuk mengolah bahan baku menjadi produk-produk makanan dan minuman yang bernilai tambah. Guna percepatan pengembangan sorghum, beberapa rekomendasi kebijakan antara lain adalah diperlukannya perluasan areal tanam dan peningkatan produksi melalui pilot project di lahan existing, baik di NTB, NTT maupun di Provinsi Jawa Barat. Dan yang lainnya adalah Saprodi, peluang pemanfaatan lahan, maksud saya peluang pemanfaatan lahan ini dapat menggunakan lahan-lahan marginal serta areal perhutanan sosial untuk tumpang sari yang bekerja sama dengan Perum Perhutani serta di lahan PTPN. Pengembangan teknologi benih sorghum yang unggul untuk meningkatkan produktivitas. Perlunya efisiensi penggunaan pupuk organik maupun anorganik. Adanya pengembangan teknologi dan mekanisasi panen, pembiayaan dari KUR atau Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir Koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah. Yang lainnya adalah diperlukan manajemen budidaya, mulai dari penyiapan lahan, pengolahan, pendampingan, sampai dengan penyuluhan. Teknologi pengendalian OPT, HPT juga sangat diperlukan. Perlunya penerapan hazard analysis critical control point untuk memperluas pangsa pasar dan produk yang dihasilkan agar mendapatkan jaminan keamanan pangan. Penyiapan off-taker yang bersaing serta kemitraan dengan industri. Sedangkan dukungan peralatan, mesin produksi, dan pendampingan menjadi produk makanan dan minuman yang bernilai tambah
juga sangat diharapkan dapat segera dilakukan. Yang lainnya adalah rekomendasi kebijakan-kebijakan di atas telah disusun dalam bentuk rencana aksi dan harapannya masih perlu dilakukan akselerasi bersama seluruh stakeholders yang terkait. Bapak Ibu, hadirin yang saya hormati, Kemenko Perekonomian senantiasa mendukung terwujudnya kolaborasi yang baik, solid, dan optimal antar stakeholders, baik di sektor pertanian maupun di sektor industri, khususnya bagi pengembangan industri makanan dan maupun minuman yang berbahan baku dari sorghum. Akhir kata, saya ucapkan selamat mengikuti acara ICMI Talk ini. Semoga kegiatan ini menghasilkan masukan yang konstruktif untuk mendukung penguatan ketahanan pangan nasional melalui pengembangan pangan lokal sorghum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.